Ini terkait dengan aspek historis, ya, aspek kesejarahan. Ya, seperti kita ketahui, Rasulullah Muhammad SAW, ya, panutan kita adalah Nabi yang terakhir, ya, Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk manusia. Nah, Nabi dan Rasul sebelum beliau adalah siapa? Bukankah Nabi Isa alaihissalam? Ya, betul sekali. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita semua ingat bahwa bisa dikatakan, ya, ada suatu tragedi sejarah di dalam nubuah atau kenabian Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau ketika diutus kepada Bani Israel, ya, kemudian kita ketahui usia beliau di dunia ini, ya, karena kita tahu bahwa kemudian dalam Al-Quran disebutkan Allah mengangkat beliau. Ketika beliau di dunia kurang lebih hanya 30 tahun usianya, sangat muda, ya, sangat singkat perjalanan nubuah beliau, ya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa dalam perjalanannya kemudian ada suatu hal yang bisa dikatakan pengagungan kepada Nabi Isa ini, atau dalam terminologi Nasrani, Kristiani, ya, disebut dengan Yesus Kristus, terlalu berlebihan, ya, sampai kemudian 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa dalam konteks di dunia, karena beliau diangkat ke langit, ya. Kemudian ada rekonsiliasi Nisea, ya, di mana di situ kemudian akhirnya, ya, ini agak aneh dan lucu, ya, tapi ini menyangkut kepercayaan orang lain, pihak lain, Nasrani, kaum Nasoro, ya. Di situ diputuskan untuk mengangkat Nabi Isa ini menjadi Tuhan. Itu 300 tahun setelah Nabi Isa, ya, dalam rekonsiliasi Nisea itu, ya. Nah, ini artinya apa? Pengagungan yang terlalu berlebihan, ya, sampai kemudian menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dalam konsep Trinitas itu, bahkan kemudian selain Bapa, Allah Bapa, Allah Bapa, ya, kemudian ada Yesus Kristus, ya, anak Allah, ya. Kemudian ada Bunda Maria, ya, itu dalam konsep Katolik lebih tajam lagi itu pengakuan terhadap Bunda Maria. Tapi yang jelas ada satu kebablasan di dalam pengimanan kepada Nabi Isa ini, sehingga kemudian kedudukan Nabi Isa disetarakan, ya, sebagai Tuhan. Ya, dulu saya pernah mendengar penjelasan dosen saya, seorang Katolik, pada waktu saya kuliah. Ya, jadi Yesus ini adalah pengejawantahan kasih sayang Allah, gitu. Mereka menyebut Allah kepada manusia, maka dia memanusiakan, menjelma dalam bentuk manusia supaya bisa berdialog dengan manusia dalam bentuk Yesus Kristus itu. Ya, ini kepercayaan mereka, tapi tentu menurut kita sebagai seorang Muslim, ya, bahkan di Al-Quran Allah menegaskan kemurkaan Allah yang paling luar biasa adalah kemusyrikan, ya, kesyirikan, ya, menyekutukan Allah, ya, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Itu membuat Allah sangat murka, ya, di dalam Al-Quran jelas itu, ya, silahkan nanti dicari, ya. Allah sangat murka atas pengakuan, ya, bahwa Isa adalah anak Allah, ya, adalah anaknya, itu adalah membuat Allah sangat murka, ya. Nah, dalam konteks inilah maksud saya adalah sholawat sangat penting. Kita lihat dalam narasi atau kalimat sholawat ini, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, bisa ditambah Sayyidina, bisa tidak, nah, tapi saya lebih senang dengan tambahan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya. Dalam kalimat ini suatu bentuk antitesa terhadap apa yang terjadi pada tragedi Nabi Isa. Nabi Isa terlalu diagungkan oleh umatnya, enggak diangkat menjadi Tuhan, ya. Maka kemudian dengan sholawat itu untuk menegaskan di dalam kalimat sholawat Allahumma, ya Allah, artinya di situ tetap mendudukkan posisi Allah sebagai Khalik, sebagai Tuhan, sebagai pencipta, tempat meminta, tempat memohon.
Allahumma sholli ala, ya Allah berikanlah kesejahteraan, keselamatan ya kepada Rasulullah Muhammad, kepada Muhammad ya, makhluknya. Jadi di situ jelas penegasan Allah sebagai Khalik dan Muhammad sebagai makhluk ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan keselamatan bagi keluarganya Muhammad ya. Itu teman-teman. Jadi oleh karena itu kemudian dalam Islam kita sangat dianjurkan ya, bahkan dalam surat Al-Ahzab tadi ya itu perintah ya. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah ya dengan penuh takzim ya. Itu adalah perintah. Jadi memperbanyak sholawat. Dan di dalam fase akhir zaman ini ada dua hal yang penting ya yang dianjurkan kepada kaum muslimin, supaya pertama banyak beristighfar, karena kita ini manusia makhluk banyak dosanya, beristighfar kepada Allah, dan kemudian banyak bersolawat ya, banyak bersolawat, menyampaikan solawat sebanyak-banyaknya. Dan solawat ini banyak versinya, ada yang standar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian bentuk-bentuk solawat yang lain semua baik-baik saja itu ya, yang intinya adalah mendoakan kepada baginda Rasulullah ya. Dan sekali lagi ini ada aspek kesejahteraan, ada tragedi kenabian pada masa Nabi Isa ya, pengagungan yang terlalu berlebihan, karena sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW ini, Nabi kita ini adalah Rasul yang paling utama, paling top ibaratnya ya dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain, sehingga mestinya umat Muslim, umat Islam ya itu akan jauh lebih penghormatan kepada nabinya ya dibanding orang Kristen, orang Nasrani ya, karena kedudukan ya ini sesuai dengan penegasan Allah sendiri, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah ya. Supaya tidak terjadi tragedi seperti yang terjadi pada era Nabi Isa, maka kemudian muncullah yang namanya sholawat ini, supaya di situ tetap ya tidak terseret kita kepada kesyirikan ya, kemusyrikan ya, menyekutukan Allah. Karena tetap yang pertama adalah Allahumma ya Allah ya Tuhanku, Allahumma sholli ala, berikanlah keselamatan kepada baginda Rasulullah, memohon supaya kita mendoakan baginda Rasulullah ya. Jadi meskipun Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tetapi sebagai ungkapan pengagungan kita tetap mendoakan beliau ya, supaya tetap ingat kepada beliau ya. Dan ini perintah Allah sendiri ya, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Jadi tidak akan terpeleset kepada kesyirikan dan kemusyrikan seperti yang terjadi pada kaum Nasrani ya, yang menganggap Nabi Isa, Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. Dalam konteks sholawat, kita pertama-tama tetap mengakui Allah adalah Sang Khalik, pencipta ya, yang memberikan, yang merestui doa hambanya, minta kita kepada Allah, Allahumma. Tapi pada saat yang sama Allah mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan, menghargai, mengangkat derajat Rasulullah ini sesuai dengan kedudukannya. Itu teman-teman ya, hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya kita bersolawat. Jadi yang pertama secara kebahasaan, kemudian Allah sendiri sudah memerintahkan dalam Al-Quran untuk bersolawat, dan kemudian supaya kita tahu ya, aspek historis, aspek kesejarahan ya, terkait dengan pengakuan yang berlebihan kepada Nabi Isa oleh kaum Nasrani, dan supaya kita tidak seperti mereka, maka banyak-banyaklah bersolawat ya. Jadi di dalam solawat itu kita tetap memohon kepada Allah, kita mengakui kedudukan Allah sebagai Sang Khalik, dan pada waktu yang sama kita mendoakan baginda Rasulullah. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian untuk banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak bersolawat, karena ini perintah Allah, punya perintah Allah. Dan tentunya kita sendiri sudah jelas kecintaan kita kepada baginda Rasulullah itu harus melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, istri anak kita, harta kita. Semua tidak ada apa-apanya dibanding kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.